Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman sayur. Nah, ini merupakan kurikulum darurat. Kenapa disebut kurikulum darurat? Sesuai dengan yang disebutkan oleh Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim. Jadi, kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu kalian sedang berada di rumah saja dan memberikan kegiatan pembelajaran yang produktif dan tidak terlalu memberatkan maksudnya. Nah, di sini kenapa saya pilih budidaya tanaman sayur? Karena ini tujuannya sangatlah bermanfaat. Nanti kalian bisa melaksanakan kegiatan produktif di rumah saja dengan hal yang sederhana. Juga tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang sehat dan juga nikmat tentunya. Oke, langsung saja kita mulai budidaya tanaman sayur. Nah, prakarya dan kewirausahaan itu memang terdiri dari 3 strand. 3 jenis lah maksudnya ya. Jadi ada pembelajaran dengan kerajinan, yang kedua dengan budidaya, yang ketiga dengan pengolahan. Nah, kegiatan pembelajaran di sekolah biasanya kita melaksanakan kerajinan, juga pengolahan, juga pernah juga budidaya sih. Nah, tapi dikarenakan prakarya dan kewirausahaan itu hal sekarang ini tidak dimungkinkan untuk bekerja secara berkelompok, kita ambil yang budidaya. Tentunya sangat sederhana dan saya rasa pasti kalian bisa deh. Oke, nah, budidaya sayuran. Sayuran terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan jenis-jenis tersebut, sayur-sayuran memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Tentu, untuk memudahkan serta mensukseskan upaya budidaya, penting bagi para petani untuk mengetahui benih yang ingin dibudidayakan, serta teknik pembudidayaannya. Secara umum, teknik budidaya tanaman sayuran apapun memiliki kesamaan. Jadi, kita memang harus mengetahui teknik budidayanya seperti apa. Tentunya, biasanya untuk hal budidaya dilaksanakan oleh para petani. Tapi menurut Bu Tika sepertinya bukan hanya sekedar para petani sekarang. Kita pun juga harus bisa melaksanakan atau menerapkan budidaya di rumah supaya bisa menghasilkan makanan sendiri. Teknik pembibitan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah teknik pembibitan. Seperti apa ya teknik pembibitan? Yuk kita lihat. Teknik pembibitan merupakan suatu kegiatan tentang penyebaran benih. Jadi tanaman itu awal mulanya juga berasal dari bibit-bibit kecil atau benih maksudnya ya. Benih yang baik dipilih memiliki tanda-tanda seperti bebas dari hama dan penyakit, memiliki daya tumbuh yang tinggi, memiliki daya kecambah sekitar 80% dan riwayat induknya sehat serta produktif. Berdasarkan jenis tanamannya, terdapat beberapa perlakuan sebelum bibit disemai ataupun yang langsung dapat disemai. Teknik pembibitan yang juga harus diperhatikan adalah kecukupan akan kebutuhan gizi tanaman. Di masa pembibitan, bibit membutuhkan asupan air yang cukup, pupuk yang cukup, dan penjagaan akan organisme. Nah, jadi kalian pada saat pembibitan ini harus diperhatikan bagaimana perawatannya, bagaimana kita merawatnya. Selanjutnya adalah teknik pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah atau pengolahan lahan. Proses pengolahan tanah dilakukan dengan menggemburkan tanah dan memastikan lahan telah sesuai dengan syarat-syarat. Jadi tidak sembarangan langsung dimasukkan ya tanamannya, sesuai dengan prosedur. Seharusnya lahannya juga digemburkan supaya nanti tumbuhnya juga subur. Misalkan menyesuaikan pH dan kadar air. Dalam melakukan penggemburan, petani dapat mencangkul tanahnya secara biasa saja dan hingga merata. Nah, begitu ya anak-anak. Ini ada gambar beberapa contoh. Ada daun bawang dan lainnya. Diberi pupuk kalau misalkan ingin tumbuh dengan baik. Teknik penanaman, dalam hal penanaman yang perlu diperhatikan adalah jarak menanam. Jarak menanam yang ideal adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tanaman untuk tumbuh. Jadi tidak boleh terlalu rapat, juga tidak boleh terlalu renggang. Apalagi misalkan kalian
menanamnya itu di satu pot ya, ternyata itu punya benih-benih yang ternyata bisa disemai banyak ya. Silahkan semai dengan banyak, silahkan semai dengan sesuaikan dengan potnya atau wadahnya. Kalian juga bisa menempatkannya pada wadah yang bekas-bekas, seperti botol bekas, kaleng bekas, itu bisa dimanfaatkan. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang dengan menggunakan sistem hidroponik. Itu jaraknya juga harus sesuai ya. Nah, selanjutnya penyemaian. Jadi dari teknik pembenihan itu ada yang bisa disemai. Nah, ini disemai itu dengan sesuai jarak. Ada yang hidroponik dan ada yang organik yang seperti biasa itu. Ini ada tomat, ada apa lagi itu ya? Ada cabai dan lain-lain. Itu silahkan kalian menyesuaikan dengan benih yang sudah ada, atau bisa ambil dari bumbu-bumbu dapur yang misalkan masih bisa ditanam, ada kecambahnya ya. Teknik perawatan. Nah, setelah penyemaian selesai, kalian langsung fokus ke perawatannya. Yang pertama, pengairan harus dilakukan secara teratur, yaitu disiram. Jadi jangan sampai kering ya. Seperti kulit kita kan juga kalau kering itu jelek ya. Kering, usam. Nah, sama tanaman juga membutuhkan air. 2. Penyangan atau pemangkasan. Jadi apabila ada daun-daun yang jelek atau terlihat ada lubang-lubangnya seperti sudah dihinggapi hama, silahkan dipangkas karena nanti takutnya menyebar ke daun-daun yang lain. Itu akan mempengaruhi kepada kesehatannya, apalagi stroberi ya. Silahkan bagi yang menanam stroberi itu harus hati-hati kalau misalkan ada daun yang sekiranya itu sudah tidak sehat, silahkan dipangkas. Pemupukan, sama seperti pada tanaman lainnya, pemupukan merupakan salah satu cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pemupukan dilakukan secara berkala, sesuai jangka waktu serta dosis tertentu, jadi jangan terlalu banyak dosisnya, karena apalagi kalau pakai pupuk hewan, ya kotoran hewan, jangan terlalu banyak, nanti panas, malah jadi mati deh. Panen dan pasca panen, yeay! Kalau sudah perawatan selesai, bisa panen. Kalian bisa menikmati tanaman sayuran yang diproduksi sendiri. Itu pasti rasanya puas banget. Bisa dicoba deh. Setiap tanaman sayuran memiliki masa panen yang berbeda-beda. Silahkan untuk budidaya tanaman sayuran ini, Ibu berikan untuk kalian bebas menanam apapun. Yang penting ya tidak sampai berbulan-bulan ya. Jangan sampai kalian menanam menanam pohon yang berkayu sampai berbulan-bulan gitu, tidak. Silahkan tanam yang simpel-simpel seperti yang sudah dicontohkan, seperti tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Nah, budidaya sayuran yang cepat panen itu apa saja? Wah, ini ada makanan. Makanan apa nih? Kangkung. Bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan. Nanti kalau kalian itu sudah panen, kangkungnya bisa dimakan. Enak sekali, apalagi kangkungnya hasil panen sendiri. Mentimun, jika kamu memiliki ruang lebih untuk menanam sayuran, ini juga bagus loh karena tanamannya merambat, bisa jadikan pilihan. Daun bawang paling mudah. Kalian kalau belanja atau ibunya belanja, silahkan jangan dibuang akarnya ya, dipotong seperti yang ada di gambar, langsung dimasukkan ke dalam pot-pot yang sudah disediakan. Itu gampang sekali ditanam dan juga bisa berulang kali terus-terusan. Kalian bisa memanfaatkannya untuk bumbu, sop, nasi goreng, dan lain-lain. Bayam, ini juga termasuk yang paling mudah. Dalam waktu 4-5 minggu, jadi bayam berwarna hijau ini bisa tumbuh dan bisa kalian nikmati. Cabai, ini juga sangat mudah ya. Tinggal kalian semai atau masukkan ke dalam wadah yang berisi tanah. Kalau misalkan di dapur itu punya cabai yang udah busuk, bawang merah bisa jadi pilihan. Oke. Tujuan budidaya apa? Yang pertama, memberikan kegiatan produktif individu kepada siswa agar bisa tetap belajar di rumah dan membantu orang tua. Yang kedua, meningkatkan karakter mandiri dan bertanggung jawab.
dengan membuat sendiri karya di rumah, yaitu menanam sayuran. Jadi tentunya budidaya ini cocoklah saat pandemi. 3. Memberikan aktivitas yang tidak memberatkan namun tetap menyenangkan dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh saat pandemi. 4. Merangsang kreativitas siswa saat pembelajaran daring bersama keluarga di rumah. Nah, itu adalah tujuan budidaya yang kita harapkan. Semoga ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh kalian ya berbudidaya. Selamat melaksanakan budidaya sayuran, dan produktif itu lebih baik dibanding rebahan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya kan mama bilang, Edgar, dihabisin, habis itu langsung masukin cucian. Nah, oke. Ini dulu ya, mau ngerekam dulu sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,